ada makanan dan minuman untuk buka bersama. Jadi buat teman-teman yang puasa nggak usah khawatir kalau seandainya nanti diskusi sampai maghrib bisa berbuka di sini. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kalau teman-teman mengisi tempat duduk yang ada di depan dulu, yang mungkin di sofa ini, sehingga nanti diskusinya bisa lebih intens. Mari kita silakan buat teman-teman untuk duduk di depan dulu. Sebelumnya pada tema kali ini itu tentang agama dan teologi pembebasan. Agama seharusnya dimaknai sebagai panduan bagi manusia untuk menjadi lebih sejahtera. Tapi pada dewasa ini agama lebih dimaknai kebutuhan individu, kebutuhan spiritual individu tanpa memperhatikan tujuan utama, yaitu untuk pembebasan dari penindasan. Bahkan masyarakat lebih disikapi pada paham penindasan dan diskriminasi yang tidak perlu terlawan. Mereka ada anggapan bahwa sudah ada yang mengatur, jadi kita tidak perlu untuk melawan adanya diskriminasi dan penindasan itu. Bahkan mayoritas para pemuka agama datang dengan jargon-jargon sabar dan ikhlas tanpa memberikan solusi yang konkret akan adanya penindasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian guru besar politik di George Washington University, itu adalah Profesor Hussein Askari pada tahun 2010. Dia meneliti negara-negara mana saja yang telah menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Dan hasilnya menunjukkan ternyata negara-negara Islam itu tidak ada yang masuk 30 besar. Untuk 4 besar teratas itu diisi oleh Irlandia, Denmark, Luxembourg, dan Selandia Baru. Bahkan untuk konteks Indonesia sendiri, hampir tiap tahun jumlah jemaah haji kita itu terus meningkat. Bahkan untuk tahun 2014 saja lebih dari 150.000 orang. Tapi ironisnya, peningkatan jumlah jemaah haji itu juga disertai dengan peningkatan tindak pidana korupsi. Jadi data terakhir mengenai Corruption Perception Index dari Indonesia itu, Indonesia menempati ranking 117 dari 175 negara. Dari sini kita bisa tahu kalau Indonesia sebenarnya itu juga termasuk negara-negara yang sangat korup. Di sisi lain, di kasus lain, yaitu kasus kejahatan terhadap perempuan, berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2014 itu, kejahatan perempuan mencapai sekitar 293.000 kasus, dan itu terus meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, di sini ini yang menjadi ironis bahwa semakin banyaknya jumlah umat beragama, tapi ternyata kejahatan juga terus meningkat. Nah, di sini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah menjelaskan korelasi antara peningkatan jumlah umat beragama dengan yang berbanding lurus dengan jumlah kejahatan yang terjadi. Terus yang kedua adalah negara-negara Islam itu malah lebih sedikit dalam mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga adalah mengapa perilaku umat beragama dewasa ini jarang membicarakan masalah sosio-ekonomi politik saja. Mereka cenderung untuk membahas mengenai kegiatan spiritual. Terus yang pertanyaan terakhir dan utama itu adalah bagaimana seharusnya agama bersikap kepada kaum yang tertindas. Untuk membahas pertanyaan tersebut pada sore hari ini telah hadir salah satu bicara kita, itu adalah Profesor Banawi Ratma. Beliau adalah guru besar teologi dari Universitas Kristen Buta Wacana. Yang kedua sebenarnya ada Bung Roy Mutado. Beliau masih dalam perjalanan, nanti akan menyusul kalau bersama. Beliau juga adalah bergatur Islam bergerak. Untuk pembicara pertama kami bersama. Terima kasih, saudara. Saya akan mulai saja nanti gimana saya yang sekalian. Yang pertama saya senang akan ngobrol semacam dan yang tanpa diskusi semacam ini sebenarnya tidak akan dilakukan. Jadi teologi kebebasan tidak mungkin lahir tanpa kesadaran kritis, dan kesadaran kritis tidak mungkin tanpa omong-omong seperti ini. Jadi maka saya senang ada kelompok diskusi ini
Jadi misalnya teologi bahasa di Amerika Latin itu mulai tidak dari universitas, mulai dari gerakan mahasiswa dan guru-guru muda. Dan itu pendamping pada waktu itu adalah Gustavo Gutierrez, dan dari pengalaman ya Mas Roy di sini saya baru mulai nanti kalau saya tanyakan stop aja setengah jam lagi. Jadi teologi bahasa di Amerika Latin itu mulai dari gerakan mahasiswa dan guru muda yang merasa ya situasi seperti ini tidak bisa terus, dan mereka memang di dalam menganalisis situasi mereka dibantu oleh teori-teori Karl Marx, meskipun tidak menggunakan secara total, jadi parsial boleh dikatakan. Jadi ini sesuatu yang pada waktu itu kemudian Gutierrez menulis buku tahun 1971 teologi pembebasan, memperlihatkan bahwa ya agama sepertinya seharusnya tidak seperti yang berjalan sekarang ini, harus berjalan secara lain, yaitu seperti dijalankan oleh gerakan mahasiswa dan para guru muda itu yang berkeadilan, menganalisis situasi, mencari jalan. Jadi teologi pembebasan dengan demikian jelas membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial kritis. Jadi yang jelas ditolak adalah ilmu sosial fungsionalis yang mengatakan yang kemiskinan ini karena penghasilan per kapita rendah, karena masyarakat masih bodoh, harus dibantu dengan modal, dengan teknologi. Ini penjelasan ilmu sosial fungsional seperti ini ditolak oleh teologi pembebasan. Jadi saya anggap simbol di sini yang mempelajari ilmu sosial kayak apa? Jadi ilmu sosial bisa dipakai ke sana kemari seperti halnya agama. Yang diterima adalah penjelasan dialektis atau bisa disebut juga historis struktural. Jadi bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh interaksi-interaksi, dan antara lain ini ada interaksi marginalisasi dan ketergantungan. Dan itulah yang pertama-tama yang membuat kemiskinan. Dan oleh karena itu, caranya mengatasi bukanlah dengan amal kasih, jadi hati yang baik, itu belum tentu menyelesaikan soal ketidakadilan sosial. Hati yang baik dengan analisis yang baik, gerakan yang baik, lalu lebih membantu banyak orang ketimbang hati baik yang kurang analisis dan kurang organisasi. Saya kira organisasi yang sekarang muncul, yang misalnya kelihatan dari relawan-relawan yang membantu orang yang dianggap pada tempatnya ketimbang orang yang tidak bisa menjalankan politik dan ekonomi kesejahteraan ini. Saya kira gejala-gejala yang baik dan seharusnya memang harus dibilang. Yang terakhir ini saya dengar siapa itu teman Ahok namanya Amelia, itu tidak boleh masuk Singapura, yaitu karena dicurigai akan membuat aktivitas politik gitu ya. Nah, teologi pembebasan memang teologi yang sangat politik. Jadi seperti gerakan yang dibuat Amelia ini yang boleh dibilang ini gerakan orientasi demokratis pembebasan. Dan saya menduga kalau Singapura menolak karena itu biasanya kan lalu merugikan pasar keadilan antar negara.
Singapura tanpa pasar hidup dari mana? Jadi bisa diduga. Nah, mengenai pasar ini teman-teman sekalian, saya ingin mungkin beberapa hal yang menarik. Mungkin pernah membaca buku David Walton ya, kita simbol pasti. Saya ingat itu salah satu data yang ada dalam buku itu. Pada tahun 1995, jumlah penjualan dari 100 korporasi paling top yang hanya mempekerjakan 18,8 juta orang sejajar dengan 28% dari produk domestik seluruh dunia. Hasil penjualan total korporasi Mitsubishi berjumlah lebih besar dari produk domestik bruto Indonesia. Negara berpenduduk terbanyak keempat. Penjualan Walmart, korporasi terbesar ke-12, mempunyai kekuatan ekonomi internal lebih besar daripada ekonomi internal 161 negara, termasuk Israel, Polandia, dan Iran. Jadi kalau mungkin dulu Bung Karno lebih bergerak ya, secara politik, berhadapan dengan kekuasaan politik, saya kira sekarang ini teologi kebebasan tidak mungkin memberikan pasar keadilan macam ini. Singapura tanpa pasar hidup dari mana? Jadi bisa diduga. Nah, mengenai pasar ini teman-teman sekalian, saya ingin mungkin beberapa hal yang menarik. Mungkin pernah membaca buku David Walton ya, kita simbol pasti. Saya ingat itu salah satu data yang ada dalam buku itu. Pada tahun 1995, jumlah penjualan dari 100 korporasi paling top yang hanya mempekerjakan 18,8 juta orang sejajar dengan 28% dari produk domestik seluruh dunia. Hasil penjualan total korporasi Mitsubishi berjumlah lebih besar dari produk domestik bruto Indonesia. Negara berpenduduk terbanyak keempat. Penjualan Walmart, korporasi terbesar ke-12, mempunyai kekuatan ekonomi internal lebih besar daripada ekonomi internal 161 negara, termasuk Israel, Polandia, dan Iran. Jadi kalau mungkin dulu Bung Karno lebih bergerak ya, secara politik, berhadapan dengan kekuasaan politik, saya kira sekarang ini teologi kebebasan tidak mungkin tidak berhadapan dengan paksa. Saya ambil contoh lagi. Akhir November 2013, Wakil Presiden Budiono mengatakan penentuan bank sentris sebagai bank gagal berdampak sistemik dan kemudian mendapat talangan dana jangka pendek 6,7 triliun merupakan keputusan tepat. Katanya buktinya Indonesia dapat melewati krisis ekonomi 2009 dan mengalami pertumbuhan ekonomi. Itu kata Bapak Wakil Presiden itu. Dan tentu saja pertanyaan saya pertama adalah pertumbuhan ekonomi itu untuk siapa? Ini pertanyaan teologi kebebasan. Sambil contoh juga itu kasus 2013 sejajar dengan pernyataan Pak Budiono. Pada pertengahan tahun 2013, para importir dengan menjual kedelai 8.400 per kilogram, dipotong biaya pengapalan dan asuransi, para importir masih mengandung untung minimal 2.000 per kilogram atau 1 triliun dalam waktu 2 bulan. Ini importir kedelai pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya tanya Pak Tempe, tetangga saya, gimana?
kultur tetangga saya ini. Ya, tempenya dikecilin lah supaya tetangga-tetangga masih bisa membeli. Jadi jelas bahwa yang dikatakan Budiono pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang dinikmati orang atas saja. Jadi menurut hemat saya, ini perspektif pembebasan yang Anda bisa melihat dari perspektif lain, tapi perspektif pembebasan yang disampaikan Pak Budiono waktu itu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kabar buruk mengenai kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar. Kabar buruk mengenai rakyat kecil seperti Pak Budiono yang semakin dipinggirkan. Sama sekali bukan kabar baik bagi rakyat. Contoh lagi, pertemuan WTO, World Trade Organization di Bali Desember 2013. Waktu itu India menginginkan agar pemerintah memberi subsidi 10% kepada petani. Lalu juga membeli produk petani di atas harga pasar untuk blok ya, yang menolak keras pada waktu itu adalah Amerika. Jangan pemerintah itu jangan campur tangan dengan perdagangan bebas. Pemerintah itu harus semakin membuka perdagangan bebas. Ini campur tangan semacam itu akan merugikan perdagangan bebas. Kita jajah perdagangan itu Amerika Serikat menolak. Dan ironisnya Indonesia dan negara-negara berkembang lain berada pada pihak Amerika Serikat, tidak pada pihak India pada waktu itu. Ya. Jadi situasi kita ini jelas berjalan berseberangan dengan perspektif teologi kebenaran. Ya tentu saja akan beragam, saya akan berat semacam menjadi bagiannya nanti. Tapi kekuatannya belum besar. Padahal Amerika itu memberi subsidi pertanian itu besar sekali. Begitu rupa sehingga hasil pertanian berlimpah-limpah, diekspor keluar dengan harga tidak normal, sehingga kita beli jeruk impor lebih murah ketimbang beli jeruk dan jeruk kopian. Ini sesuatu yang belajar sama sekali tidak menguntungkan kecil. Sebenarnya tahun 1932 Bung Karno sudah menulis di pikiran rakyat bahwa demokrasi politik mesti disertai demokrasi ekonomi agar tercipta demokrasi sosial. Sekarang ini kan kita mengatakan demokrasi politik, apalagi kita akan memilih secara langsung, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ya tidak ada demokrasi ekonomi sama sekali. Pasar bebas masih menguasai dan bukan rakyat kecil yang menguasai. Jadi dengan kata lain, demokrasi ini bisa diperalat untuk kepentingan ekonomi bagi orang-orang yang di atas. Kira-kira begitu. Jadi ini pikiran-pikiran yang saya kira baik dipikirkan oleh ada semua ya. Jadi mungkin kalau kita melihat harga tidak normal, sehingga kita beli jeruk impor lebih murah ketimbang beli jeruk dan jeruk kopian. Ini sesuatu yang belajar sama sekali tidak menguntungkan kecil. Sebenarnya tahun 1932 Bung Karno sudah menulis di pikiran rakyat bahwa
demokrasi politik mesti disertai demokrasi ekonomi agar tercipta demokrasi sosial. Sekarang ini kan kita mengatakan demokrasi politik, apalagi kita akan memilih secara langsung, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ya tidak ada demokrasi ekonomi sama sekali. Pasar bebas masih menguasai, dan bukan rakyat kecil yang menguasai. Jadi dengan kata lain, demokrasi ini bisa diperalat untuk kepentingan ekonomi bagi orang-orang yang di atas. Kira-kira begitu. Jadi ini pikiran-pikiran yang saya kira baik dipikirkan oleh ada semua ya. Jadi mungkin kalau kita melihat misalnya yang disebut indeks ini, ya saya ini cuma teori, nggak tahu caranya hitung indeks ini. Tapi indeks ini itu menghitung ketimpangan pendapatan penduduk. Ya. Indeks ini 0 berarti tidak ada ketimpangan, indeks ini 1 berarti ketimpangan maksimal. Dan Indonesia ini dari tahun 96 sampai 2015 indeks ini naik dari 0,36 menjadi 0,41. Berarti ketimpangan ekonomi semakin besar. Meskipun barangkali dikatakan dari statistik resmi jumlah kaum miskin menurun, tapi yang hampir miskin pasti banyak kan. Mungkin jumlah kaum miskin berapa, mungkin belasan juta lah dari statistik. Tapi kalau dihitung dengan yang hampir miskin, kalau ada sesuatu terjadi sedikit, pasti jatuh menjadi miskin. Saya kira 50%. Kalau kita melihat ke desa-desa, saya kira masih banyak yang disebut hampir miskin atau tidak miskin. Saya baru ketemu dengan para pemimpin yang ada di Papua. Jadi mereka misalnya menceritakan raskin. Raskin itu cuma membawa penyakit kok di Papua. Dulu sebelum ada raskin, orang menanam ubi, menanam ini, menanam itu, dimakan sehat. Sekarang raskin ini sampai Papua menjadi kulit, ya. Dan karena itu juga mengubah budaya Papua, orang Papua inginnya makan nasi, kurang suka lagi makan ubi dan sebagainya. Pemimpin dunia atau apa ini bercerita sekarang penyakit diabetes apa itu naik di Papua karena makannya makin tidak sehat. Jadi ada macam-macam komplikasi dari politik ekonomi yang sungguh tidak menguntungkan rakyat kecil. Dan posisi teori kebebasan adalah berpihak pada yang dirugikan, berpihak yang dipinggirkan, yang tidak mendapat kesempatan. Jadi sekarang saya bacakan kira-kira ini ya. Lalu teori kebebasan Indonesia itu kira-kira bagaimana? Menurut saya teori kebebasan Indonesia dan bisa Kristen Islam apa saja bersama-sama melihat dan mendukung pemberdayaan kaum tani di Kanjuran, Cisarua, dan Dorjo, kaum buruh di Tangerang, kaum nelayan di pantai Jawa dan pulau-pulau lain, gerakan kontras, komite orang hilang dan tindakan kekerasan, jaringan kaum miskin kota, Urban Poor Linkage, World Social Forum Internasional yang berhadapan frontal dengan World Economic Forum, pemikiran-pemikiran sosialis berhadapan dengan pemikiran-pemikiran neoliberalis di Porto Alegre, Mumbai, dan semua gerakan kaum miskin dan tersingkir dimanapun juga pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, lalu saya sebagai orang Islam saya ini tadi kan analisis sosial belum teologi, nggak ada data teologi sama sekali.
Jadi teologi pembebasan memang tidak bisa tanpa analisis. Dan saya beri contoh misalnya dari cerita ini Anda mungkin pernah dengar ya. Ada Lazarus, orang yang miskin sekali, boron dicilati anjing, kemudian di hadapan pintu orang yang berpesta pora mewah begitu, dan Lazarus tidak mendapat pertolongan. Kemudian dua-duanya mati. Ini cerita salah satu cerita dalam Injil. Kemudian dua-duanya mati. Lazarus di pangku Bapak Abraham di atas sana. Dan orang mati ini di tempat panas sekali yang kita sebut neraka gambarnya itu ya. Jadi ada dua gambar ya, gambar di sini dan di sana. Dan orang kaya ini minta pada Bapak Abraham dan Lazarus meneteskan setetes air saja ke tempatnya. Tapi Bapak Abraham mengatakan tidak bisa karena ini tidak ada terowongan, ini putus, tidak ada jalan komunikasi lagi. Ini Injil, ya. Dan pastor atau pendeta bisa bertobat dengan cara macam-macam. Misalnya bisa bertobat begini. Jadi saudara-saudara, tidak penting apakah kamu miskin dan menderita di dunia. Yang penting kamu nanti naik surga di pangkuan Bapak Abraham. Nah, ini kan saya menerangkan Injil, ya kan? Jadi pembebasan itu yang penting di akhirat nanti. Sekarang tidak pentinglah kamu boron dijilat yang ini bisa berkota. Agama di mana kalau begitu ya kan? Agama tidak peduli sama nasib orang. Atau saya bisa berkata begini. Lazarus yang miskin di pangkuan Abraham apa? Hati yang berkenan pada Allah. Allah berkenan pada orang miskin. Allah berdiri pada pihak yang miskin. Kalau kamu ikut Allah, berdirilah pada pihak kaum miskin. Ini kan lain sekali, ya kan? Yang kedua ini khotbah teologi pembebasan. Yang kedua, yang pertama tadi khotbah yang tadi disebut pasaran yang spiritual saja. Jadi mengenai riset Askari tadi, Pak Komarudin pernah mengomentari kita itu kok suka ramai-ramai ritual yang meriah, tetapi tidak ada kesalahan sosial. Kira-kira gitu komentar Pak Komarudin terhadap Askari. Meskipun penelitian Askari itu juga problematis, tapi menurut saya tanggapan Pak Komarudin tepat. Jadi kira-kira sekarang kan orang Kristen ikut Yesus. Gambar Yesus seperti apa? Dianggap bisa gambar Yesus yang muda, yang di surga sana, dan memperhatikan angka yang khusus apa itu bisa dan itu. Tapi kalau membaca Injil, teologi pembebasan ngomongnya begini. Iman Kristiani mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Pemakluman Yesus disambut oleh kaum pinggiran yang miskin secara fisik dan oleh orang-orang yang secara fisik tidak miskin, tetapi solider terhadap kaum miskin fisik. Yang dan miskin fisik dan miskin fisik. Disambut oleh kaum. Di pinggiran Yesus dilahirkan, hidup dan mati. Di pinggiran Yesus bertindak penuh bela rasa. Di pusat kekuasaan agama dan politik Yesus marah. Sebagai orang pinggiran, Yesus dibunuh. Ini lalu lain sekali dengan gambaran Yesus yang jauh sana di surga dan tidak di tengah-tengah kita. Jadi sekali lagi itu kira-kira kalau pertanyaan agama dan pembebasan, jadi agama bisa berjalan anti pembebasan atau pembebasan
pembebasan rohani yang tidak berhubungan dengan pembebasan jasmani, agama, umat beragama juga bisa berjalan pada pembebasan yang utuh manusia seutuhnya, rohani dan jasmani. Saat tadi ketemu Mas Rudianto, kayaknya Mas Rudianto tadi cerita mengenai Kiai Roni ini, katanya suka aspek. Ya, pada waktu itu tadi sebenarnya saya menjawab pada Mas Rudianto itu, itulah agama, mistik dan politik. Anda politik tok tanpa mistik. Anda mistik tok tanpa politik. Anda berjalan tidak di atas bumi. Jadi ini dua ini menurut saya, dan maka waktu itu Pak Tadi Mas Rudianto cerita Pak Roy yang juga mulut bersepeda itu saya senang karena memang agama membutuhkan, dan menurut iman saya agama sekarang sering lepas dari dua-duanya, lepas dari mistik dan lepas dari politik, menjadi aturan-aturan. Nah, ini demokrasi. Ini semua agama bisa terjebak. Terima kasih atas pemahamannya yang diberikan oleh Prof. Dana. Selanjutnya, pembicara selanjutnya adalah Gus Roy Mufado. Beliau adalah redaktor dari Islam Bergerak. Untuk selanjutnya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saya kira ini diskusi yang menarik di awal Ramadan. Saya bersyukur sekali pada Allah pada akhir-akhir ini. Rupa-rupanya Allah memberikan banyak penghiburan bagi kita. Ada di kisah negeri, ada FPI gitu ya. Katanya Marxisme itu dari Aristoteles gitu. Jadi lucu sekali ini penghiburan. Saya bersyukur kepada Allah berapa. Jadi tak pernahnya kita dapat hiburan yang gratis gitu ya. Mereka lupa bahwa sebelum saya masuk ke teologi pembahasan, mereka lupa bahwa para filsuf Islam, para thinker, para pemikir besar Islam, termasuk Imam Syafi'i itu bisa bikin kaidah fikih karena beliau Aristotelian. Rupa-rupanya Indonesia hari-hari ini menolak segala hal yang berbau kemajuan. Dulu Soekarno menyebut Islam semacam ini sebagai Islam kota. Atau saya kemarin di Bandung menulis Islamku, Islam Anda, Islam kita, Islam Sontoroyo. Jadi Islam yang bisa ngutuk-ngutuk orang tapi tidak solutif pada kehidupan. Romo Bana tadi sudah menyinggung banyak hal tentang bagaimana teologi kebebasan dalam tradisi Kristiani atau Katolik. Saya tidak ingin menyinggung banyak, tapi benar bahwa liberation theology atau teologi kebebasan pada mulanya secara modern memang dirumuskan oleh Gustavo Gutierrez dan para teolog dari Katolik dalam sebuah konferensi di Amerika Latin. Tapi saya kira bukan berarti dengan demikian agama pada dirinya tidak membebaskan. Mengandaikan bahwa sejak semula agama tidak membebaskan, saya kira akan itu berbahaya. Fakta-fakta historisnya tidak ada satupun agama yang lahir dari istana. Yesus tidak lahir dari istana, Kristen tidak lahir dari istana. Nabi Muhammad bergumul dengan bergumul dengan orang-orang miskin, tidak bergaul dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi Muhammad tidak berada dalam kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kawan-kawannya yang despotik, yang kejam, yang anti demokrasi dan lain-lain. Itu artinya secara awal kita mesti sepakat bahkan tidak pakai adjektif
liberal sekalipun, adjektif pembebasan sekalipun, liberation, pada hakikatnya agama sudah membebaskan. Pada titik apakah agama itu membebaskan? Kalau dalam tradisi Islam, agama ini membebaskan pada dua ranah sekaligus, yaitu ranah interior dan eksterior, ranah zahir dan batin. Kedua-duanya masih dibebaskan. Maka dalam praktik beragama di Islam dan liturgi atau syariat kami, contoh seperti sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita nggak bisa mengukur kebesaran Allah itu seberapa. Anselmus Canterbury mengatakan bahwa kebesaran Allah di luar kerangka pikir, akal budi, rasional umat manusia. Kalau bisa dipikirkan, didefinisikan bukan Allah namanya. Kalau bisa didefinisikan namanya FPI. FPI harus didefinisikan. Tapi Allah nggak butuh definisikan. Karena itu Allah pada dirinya tidak butuh definisi dan besar di luar kerangka akal budi kita. Nah, dalam takbir semacam itu, umat manusia itu mesti sadar bahwa dirinya adalah kecil. Nah, dalam praktik sholat di Islam sesungguhnya itu sudah menggambarkan pesan solidaritas dan pembebasan itu sendiri. Kalau orang itu sudah takbiratul ihram, maka cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau engkau sudah mengagungkan Allah, maka engkau harus membebaskan, menyelamatkan kanan kiri, belakang atau depan atau tetangga semua yang ada di sekitar Anda. Nah, ini yang saya kira penting, bahwa secara historis dan sosiologis faktanya agama-agama itu lahir dari rakyat dan selalu dalam pergumulan dengan rakyat itu. Canterbury mengatakan bahwa kebesaran Allah di luar kerangka pikir, akal budi, rasional umat manusia. Kalau bisa dipikirkan, didefinisikan bukan Allah namanya. Kalau bisa didefinisikan namanya FPI. FPI harus didefinisikan. Tapi Allah nggak butuh definisikan. Karena itu Allah pada dirinya tidak butuh definisi dan besar di luar kerangka akal budi kita. Nah, dalam takbir semacam itu, umat manusia itu mesti sadar bahwa dirinya adalah kecil. Nah, dalam praktik sholat di Islam sesungguhnya itu sudah menggambarkan pesan solidaritas dan pembebasan itu sendiri. Kalau orang itu sudah takbiratul ihram, maka cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau engkau sudah mengagungkan Allah, maka engkau harus membebaskan, menyelamatkan kanan kiri, belakang atau depan atau tetangga semua yang ada di sekitar Anda. Nah, ini yang saya kira penting, bahwa secara historis dan sosiologis faktanya agama-agama itu lahir dari rakyat dan selalu dalam pergumulan dengan rakyat itu. Nabi Musa menyelamatkan, ya karena Nabi Musa hadir di tengah orang-orang tertindas, entah tertindas secara kultural maupun secara struktural kekuasaan yang disebut. Ini saya kira hal yang di awal yang mesti kita garis bawahi sebelum saya menyinggung sedikit tentang Gustavo Gutierrez dan apa benar di Indonesia pernah ada teologi pembebasan. Kalau ada, seperti apa? Kalau tidak ada, juga seperti apa? Dan mengapa tidak ada? Saya kira sebagai diskursus teologi pembebasan di Indonesia memang bukan hal yang baru. Pasca Gutierrez menerbitkan bukunya di awal tahun 70-an ya, 71 atau 71, hampir semua intelektual Islam di Indonesia yang mengusung teologi transformatif, yang mengusung pembaruan Islam, mereka sudah akrab sekali dengan teologi pembebasan. Jadi fakta historis yang tidak bisa kita tutup. Tahun 90-an hampir gerakan mahasiswa semacam TMI, HMI dan lain-lain di kantong-kantong mereka, diskursus ini sudah menjadi lumrah. Bahkan nanti menjadi sangat ngetren ya. Ketika Hasan Hanafi tahun 93 bukunya diterbitkan oleh Alkis di Jogja waktu itu, dan disambut dengan sangat meriah oleh kaum muda NU waktu itu. Artinya secara faktual dan secara historis juga diskursus itu ada. Tapi apakah dalam praksisnya
gerakan sosial kita pernah diterangi oleh teologi kebebasan? Itu pertanyaan lain dan persoalan lain. Dan apakah benar teologi pembebasan dalam konteks Islam khususnya di tengah situasi pelik di hadapan rezim Soeharto sudah memberikan kritik yang memadai dan solutif sebagaimana ditawarkan Guterres? Itu juga saya kira persoalan lain. Tadi di awal saya katakan bahwa agama lahir dari lingkungan dan situasi zaman atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Agama Buddha, Siddhartha Gautama itu anak raja, anak raja tapi dia keluar dan menghadapi situasi fakta bahwa banyak kemiskinan dan kemalangan hidup, dan lahirlah agama Buddha itu. Meskipun agama Buddha tidak banyak bicara konsep soal ketuhanan, tapi tidak bisa dibantah bahwa agama itu lahir dari rakyat. Nah, saya kira teologi pembebasan yang telah dideklarasikan dan menjadi gemanya ke seluruh penjuru dunia dari Amerika Latin ini berangkat dari kesadaran itu, bahwa percakapan dengan Allah, pengalaman dengan Allah itu pertama-tama adalah pengalaman dari hidup itu sendiri. Dalam refleksi Islam contohnya, kita percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Kita diciptakan oleh Allah sebagai wakil Allah di bumi, bukan sebagai pemilik. Maka salah besar kalau ada orang Islam mengatakan bahwa ada hak milik dalam Islam. Tidak ada, jadinya Allah. Apalagi saat mengatakan Nabi Muhammad mendukung pasar bebas, tidak ada. Zaman Nabi belum ada pasar bebas, belum ada konsensus Washington, belum ada pertemuannya kaum Mount Pelerin, belum ada WTO itu belum ada. Artinya kapitalisme belum ada di zaman Nabi. Nah, belakangan kita menghadapi itu juga. Satu yang ingin saya bahas sebenarnya, di tahun 80-an, 90-an, para intelektual Islam ini berpikirkan, meskipun diskursusnya adalah pembaruan pemikiran Islam, semacam catur dan lain-lain, mohon maaf, tapi tidak ada satu kritik pun terhadap ideologi developmentalisme yang keluar dari gagasan teologi intelektual Islam di zaman itu. Dan mereka dekat sekali dengan tradisi sosial Parsonian dan Weberian. Saya kira membaca agama secara material dan historis belum masuk, belum banyak dibahas. Maka tidak heran bahwa kalaupun dekat dengan kajian teologi pembebasan, kalaupun dekat dengan agenda-agenda pembaruan, tapi toh itu juga tidak sesuai, tidak kontekstual dengan apa yang dihadapi oleh rakyat. Artinya kontekstualisasi itu tidak sepenuhnya kontekstual juga karena prasyarat materialnya tidak terpenuhi. Persis seperti saya mengatakan, mari kita membangun Islam yang rahmatul alamin, Islam yang menyelamatkan, tapi tangga saya terjerat dan saya tidak bisa menjawab, saya tahlilan. Jadi alih-alih membawa perubahan, saya kira juga historis juga. Ini di satu sisi di kalangan intelektual. Di sisi yang lain, di kalangan para dai, coba Anda kalau mencermati di Islam itu ada dua orang besar saya kira. Pertama ada yang diwakili para intelektual, yang kedua adalah rohaniawan tradisional atau yang disebut dengan para dai itu. Kalau intelektual, dia cukup berjalan, memunggungi massa. Diskusi, ngerti teori, ngerti persoalan, tapi tidak punya pengalaman historis dan faktual dengan penderitaan masyarakat itu. Dia bisa cerita soal kemiskinan, tapi nggak ngerti bagaimana rasanya miskin. Nggak ngerti bagaimana tangganya itu nggak bisa makan, belum pernah. Nggak punya pengalaman dulu semacam itu. Nanti saya menyinggung ke Guterres kenapa dia dan para teolog di Amerika Latin eksperimentasi itu terbukti cukup sukses saya kira di Amerika Latin ya. Karena di sana ada pengalaman tentang membangun gereja kaum papa, di sini tidak ada. Jangan kaum papa. Saya yang klinis saja masuk masjid aja jadi kunci masjid itu. Di pengalaman faktual, saya mau sholat, mau ngisi ceramah di Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Saya mau salat malam-malam. Ditungguin, Mas, buruan Mas. Masjid mau kita tutup, kurang ajar kan? Saya ini mau bercinta kasih dengan Tuhan. Saya nggak bisa kalau sholat ditungguin ini. Ini kayak orang pacaran dijagain gitu. Akhirnya rombongan saya ajak keluar, sudah. Ini masjid tidak ramah kepada peziarah, tidak ramah kepada dengan kami aja tidak ramah, apalagi dengan kaum miskin. Lihat aja di Jogja ini, mana ada masjid yang nggak dikunci, nggak ditutup. Alasannya spikernya dicuri orang lah. Dan itu artinya mereka berguru pada pencuri. Ini pertama ya, intelektual Islam memunggungi massa dan tidak punya pengalaman faktual seperti yang dihadapi para teolog yang berkala itu. Saya tidak mengeneralisir, tapi sebagian besar. Mohon maaf ini diskusi ya, boleh debat. Gus Dur saya kira paling punya pengalaman bagaimana dengan kaum miskin. Dan bahkan narasinya adalah narasi kaum miskin. Refleksi kaum miskin. Guyonannya kaum miskin. Bukan berarti Gus Dur nggak bisa ngomong serius, bukan berarti. Saya punya bukunya Gus Dur tahun saya mewarisi kebetulan. Karena di pesantren waktu itu mau dibuang. Ada bukunya Herbert Marcuse, ada bukunya Mao Zedong, kan? Tulisannya Abdurrahman Wahid. Ada komentar-komentarnya. Saya tuh bayangin nanti sholat tahajud terus Gus Dur buka Mao Zedong, gitu. Tidak sekali kan? Jadi rupanya itu udah laku, dianggap buku yang kurang bermanfaat, saya selamatkan. Tapi Gus Dur sedikit gambaran dari intelektual yang berpihak dan terlibat secara langsung. Yang lainnya saya kira saya tidak apresiasi, ya. Kurang. Di sisi yang lain, di kalangan dai-dai kita apalagi yang lagi ngetren di televisi ini. Dulu waktu saya kecil ada dai juta umat. Kalau ada dai juta umat, ada dakwah dulu saya berangkat dulu paling depan kan, tergencet. Harusnya kata Romo tadi itu, saya tergencet di dunia tidak apa-apa, kita ketemu dengan dai kondang sejuta umat ini. Karena kalau di radio itu setiap pagi saya dengerin Pak. Saya bagi subuh saya dengerin gitu kan. Ketawanya serempak gitu kan. Ada kur yang ketawa. Jadi dai-dai ini lebih tampil sebagai lelucon ketimbang sebagai solusi bagi umat. Terakhir yang lagi marah ini parade-paradean. Nggak tahu di sana lagi luar biasa anehnya. Teriak takbir untuk menakut-nakuti hamba Allah yang lainnya. Terus di sisi yang lain bikin kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan hidupnya umat. Mari kita obat berjamaah, insya Allah Indonesia akan selesai dengan sendirinya. Orang terjerat yang terakhir datang ke Ustaz gitu kan, baca waqiah setiap hari, insya Allah Anda akan diselesaikan persoalan betah. Dia baca waqiah sudah 1 minggu, datang ke Ustaz lagi. Ustaz sudah baca waqiah 1 minggu. Gimana hasilnya? Sukses kan? Tidak Ustaz. Ini rentenir sudah makin mengejar-ngejar saya. Hutang saya ini anak sudah ketemu cucu. Berarti kurang banyak Anda. Dibaca lagi sampai 1 bulan. Ustaz sudah 1 bulan Ustaz, tapi perkara saya semakin rumit Ustaz. Berarti Anda kurang ikhlas. Nah kalau kayak begini ini, saya sering bayang-bayang begini ya. Saya itu banyak kegiatan ceramah dan ibu-ibu promo di kampung. Ibu-ibu itu saya ajari karena itu lebih kebebasan ya. Saya nggak perlu banyak-banyak Allah Taala gitu ya. Nanti dia FPI kalau begitu Allah Taala. Mau berebut orang aja Allah Taala. Nggak sedikit-sedikit aja nanti darinya. Nah saya bilang ke ibu-ibu itu di kampung-kampung bahwa ada yang keliru dalam beragama kita. Bangkrut Islam kita juga. Apa iya Nabi Muhammad dulu itu ada persoalan terus saudara-saudara kita istighosah dan zikir berjamaah? Atau kayak mohon maaf ya saya sebut merek nggak apa ya? Tapi tolong jangan dibicarakan ke pihak yang saya bicarakan ya. Ustadz yang menemukan rumus sedekah, nggak tahu sedekah ada rumusnya. Kalau ada Derrida nangis Derrida ini. Ada rumus sedekah,
ngasih orang 7 dibalas 700. Kalau ikhlas lagi 7.000. Nanti di surga hitung-hitungan gitu kan. Ntar dulu kita sedekahnya berapa gitu kan. Itu dapat 700. Saya nggak suka. Perlu banyak-banyak Allah Ta'ala gitu ya. Nanti dia FPI kalau dulu jadi Allah Ta'ala. Mau berebut orang aja Allah Ta'ala. Gak sedikit-sedikit aja nanti darinya. Nah saya bilang ke ibu-ibu itu di kampung-kampung bahwa ada yang keliru dalam beragama kita. Bangkrut Islam kita juga. Apa iya Nabi Muhammad dulu itu ada persoalan terus saudara-saudara kita istighosah dan zikir berjamaah? Atau kayak mohon maaf ya saya sebut merek apa ya? Tapi tolong jangan dibicarakan ke pihak yang saya bicarakan ya. Ustadz yang menemukan rumus sedekah, nggak tahu sedekah ada rumusnya. Kalau ada Derrida nangis Derrida ini. Ada rumus sedekah, ngasih orang 7 dibalas 700. Kalau ikhlas lagi 7.000. Nanti di surga hitung-hitungan gitu kan. Ntar dulu kita sedekahnya berapa gitu kan. Itu dapat 700 poin dikurangi ini. Nah Islam jadi lucu sekarang itu. Nabi Muhammad tuh saya bayangin sering kali saya bicara ke anak-anak, ke ibu-ibu di sana itu. Saya nggak bicara tinggi-tinggi. Saya ngaji kitabnya Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Al-Ghazali. Tapi saya coba bacaan saya tentang marxisme itu juga bisa masuk. Gak usah ngomong mak-mak begitu. Anak mahasiswa gitu, ngomong mak-mak gitu, menyelesaikan persoalan hidupnya saya nggak bisa gitu. Akhir bulan nangis telepon namanya gitu. Pacaran dipatahkan. Wah, belum kalau kapitalisme itu gitu. Ini kapitalisme kata Ramadan sudah menggerogoti di mana-mana kok. Kebijakan Indonesia nggak berpihak kepada India. Sekarang pertanyaan bukan lagi kekayaan hayati, tapi sudah menjadi komoditas. Kita nggak bisa berbicara apa-apa. Marsina dibunuh, nggak ada fatwa itu balai Marsina. Sapinya disetrika ya santai-santai aja. Nah model-model begini saya kira inilah yang membangkrutkan dan yang kita sebut bukan sebagai teologi yang berbahasa. Pada akhirnya tidak ingin bicara banyak sebenarnya. Pada akhirnya agama yang semacam ini otomatisnya substansinya sudah hilang. Secanggih apapun agama itu ditafsir, sebaik apapun agama itu ditampilkan pakai peci, pakai tasbih yang panjang. Ada kiai namanya Anwar Zahid di Jawa Timur. Ini pengagumnya ribuan, tapi dia ini waras, keren sekali. Saya akui. Kritik-kritiknya clear. Kemarin dia ceramah mengkritik begini, orang-orang sekarang itu ya pengen bantu saja, pengen bantu fakir miskin dan akhir tahun itu bikin acara gede-gedean. Di rumah saya, di kampung saya banyak gitu. Apalagi Ramadan, wah ini nggak tahu ini. Saya menyebutnya, saya mau nulis drama. Judulnya itu puasa dan pelipat gandaan kenikmatan kaum beriman. Rada-radanya ini pelipat gandaan kenikmatan, enjoyment. Imannya adalah kesenangan. Bahkan dalam beramal saja itu juga bagian dari kesenangan tadi itu. Bikin panggung besar-besaran gitu. Tema Ramadan dan santunan kaum fakir miskin. Orang miskin cukup jalan kaki nggak bisa diajak ke panggung naik disantuni apa dibuka uangnya dahulu. Saya tanya, ini tadi nyawanya panggung berapa sama sound system? Sekian puluh juta, masya. Ini dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ngasih 20.000 aja orang dongku dibawa ke atas. Ini buat beli bakso sama cucunya udah habis. Nah sebenarnya Islam sangat dekat sekali. Betul memang Guterres dan para intelektual, para teolog Katolik yang mendefinisikan itu dengan jernih, saya kira, secara modern. Tapi bukan berarti teologi pada dirinya tidak membebaskan. Sejak awal teologi, agama itu membebaskan. Kalau ada agama tidak membebaskan, bukan agama. Meskipun punya stempel halal. Serius saya bilang. Stempel itu, sekarang pelabuhan mau dibikin pelabuhan halal itu seperti Pak.
Ini kalau ada orang diminta jadi nabi gitu, nabi di Indonesia pasti nggak mau. Anda mau jadi nabi? Ada ada wahyu ini mau juga. Ini hidup kita udah berat banget. Kita tak perlu berat-beratan. Ada saya tuh sering bayang-bayangin juga. Saya bayangin terus nabi turunkan mati, malah petaka udah menjadi atas. Gerakan diri ya cuma nongkrong aja ternyata kan. Bikin tulisan aja nggak mau apa-apa itu. Emansipasi kok sama temennya. Kita harus emansipasi. Debat mahasiswa nggak habis-habis. Ujung-ujungnya digerebek juga. Ada tuh FPI 2 gelintir orang udah nongkrong. Kiri macam apa? Nah, Nabi itu nggak begitu. Nah, sekarang kita nggak bisa menjadi itu semua. Tadi saya singgung bahwa sejak Marsinah hingga Sakinah, tidak ada satu intelektual Islam pun, tolong dicatat. Saya bisa beradu argumen. Fakta historisnya tidak ada Isai pun yang hadir. Bagaimana Marsinah dilecehkan, bagaimana kaum perempuan itu dihabisi. Tidak ada satu refleksi pun yang hadir dari teolog kita. Tapi kalau debat soal wudhu dan tidak wudhu, lebih baik berantem dunia akhirat. Kalau perlu di depan gerbang surga itu masih berantem. Mbak, ini sholat apa ini sholat tarawih ini 12. Oh enggak, sholat tarawih cuma 4. Ada yang debat lagi enggak, cuma 2. Jadi mana? Sampai ada klaim sekarang itu Muhammadiyah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Yang itu klaim sejak zaman Nabi sudah ada. Masya Allah. Dan ini nggak habis-habis. Debatnya urusan jenggot, urusan peci, urusan kerudungnya sekarang halal apa tidak halal, sudah dapat stempel apa tidak stempel. Artinya ini menunjukkan pada kita bahwa teologi kebebasan sebagai diskursus, sebagai pengetahuan, sebagai pengalaman intelektual ada. Tapi sebagai sesuatu yang dihidupi dan mendaging dalam kesadaran, mengintroyeksi, yang membatinkan dalam kesadaran intelektual dan kaum beragama Indonesia saya kira dulu Romo Mangun kalau nggak salah ada seorang mahasiswa STF di Jakarta waktu itu hendak menerbitkan bukunya lupa saya sebelum Guterres. Romo siapa? Sebelumnya Guterres ya. Saya tadi mencatat sih sebenarnya. Romo Mangun diminta untuk memberikan kata pengantar dari buku tersebut. Dan saya juga membaca pengantar Romo Mangun itu. Romo Mangun menyebut bahwa teologi kebebasan sebenarnya teologi yang memerdekakan. Oke, clear. Sebagai sebuah teori saya kira saya tidak ingin berdebat. Karena kita hadapi fasisme beragama sekarang ini. Kapitalisme yang berbaju agama juga. Debat teori nanti di kamar 5 jam, 10 jam saya siapin. Tapi kalau di sini saya ingin mengatakan bahwa sebagai sebuah teori clear. Tapi mohon maaf, hampir dalam semua pengalaman beragama entah Islam, entah Katolik, entah Kristen, pembebasan itu juga dalam bentuk karitatif. Ya kayak tadi itu tidak menjadi agenda aksi ya, tidak menjadi agenda aksi politik, tapi juga bagaimana aksi sosial yang membebaskan, yang diterangi oleh teologi ini juga tidak terjebak pada politik agama. Ini juga susah. Soekarno saya kira bisa mengartikulasikan dengan baik. Soekarno ini membaca Muhammad Abduh, membaca Jamaluddin Al-Afghani tentang Islamisme, penyatuan seluruh umat Islam melawan kolonialisme. Ini proses yang sekarang menjadi HTI, Hizbut Tahrir ya, Hizbut Tahrir atau PKS dan lain-lain. Nah, Soekarno mengambil spirit perlawanan dari situ, radikalisme, kebangkitan kembali umat Islam, tapi tidak terjebak untuk membangun negara Islam. Tempo hari saya ditanya oleh seorang kawan, apakah kalau dengan demikian teologi kebebasan yang kata Romo tadi itu, teologi kebebasan tidak bisa dibicara tanpa dibantu oleh analisis sosial kritis, khususnya mohon maaf Marxisme. Apakah teologi kebebasan
punya jalan yang sama dengan sosialisme, atau jangan-jangan menjadi teman seperjuangan di awal tapi menjadi musuh ya. Nah, kalau dalam perspektif saya, kita tidak menjadi musuh di awal atau tidak menjadi musuh di akhir, tapi sungguh-sungguh menjadi teman seperjalanan bahwa pertama-tama sosialisme, komunisme itu adalah pengalaman tentang hidup bersama. Kami di orang-orang Nahdliyin di NU itu dekat sekali dengan pengalaman hidup bersama. Dulu di desa-desa masih ada tanah-tanah milik desa, milik bersama, yang dikelola bersama, ada hasilnya dimakan bersama. Solidaritasnya tidak hanya kepada orang yang sudah mati, tapi kepada orang yang masih hidup. Contoh, tahlilan itu solidaritas, komunalisme. Tapi sayangnya ini hanya ditafsir solidaritas kepada mereka yang sudah mati. Artinya kita datang, ada orang meninggal, bareng-bareng berbela-sungkawa, bawa beras sedikit, gitu kan. Terus nanti kita makan bareng-bareng, kita pulang bawa penderitaannya masing-masing lagi. Belum menjadi solusi bersama. Nah, artinya sebagai sebuah pengalaman komunal, kami di orang-orang Nahdliyin di NU itu dekat sekali dengan pengalaman hidup bersama. Dulu di desa-desa masih ada tanah-tanah milik desa, milik bersama, yang dikelola bersama, ada hasilnya dimakan bersama. Solidaritasnya tidak hanya kepada orang yang sudah mati, tapi kepada orang yang masih hidup. Contoh, tahlilan itu solidaritas, komunalisme. Tapi sayangnya ini hanya ditafsir solidaritas kepada mereka yang sudah mati. Artinya kita datang, ada orang meninggal, bareng-bareng berbela-sungkawa, bawa beras sedikit, gitu kan. Terus nanti kita makan bareng-bareng, kita pulang bawa penderitaannya masing-masing lagi. Belum menjadi solusi bersama. Nah, artinya sebagai sebuah pengalaman komunal, saya ingin memaknai komunisme sebagai makna yang paling generik, ya, yang paling umum. Jangan nanti didebat, oh enggak harus begitu, ya bisa aja. Tapi saya ingin maknai secara umum. Artinya agama-agama ini punya pengalaman itu, dan bisa jadi pengalaman yang paling fundamental. Dulu Nabi Muhammad, ini cerita betulan, Nabi Muhammad itu tinggal di dekat Masjid Nabawi, di sampingnya Masjid Nabawi. Kamarnya cuma 3x4. Tidurnya di atas pelepah kurma. Bicaranya dengan bicaranya rakyat. Nabi Muhammad. Entah setuju, tidak setuju dengan Imam Khomeini yang praktikan kesadaran kesahajaan itu. Dalam sebuah wawancara, ada wartawan Amerika mewawancara, Imam Khomeini, Anda ini ayatullah hukum, Anda ini pemimpin besar revolusi Islam Iran. Ini revolusi besar, Kopo nulis kisah yang revolusi Islam. Ditanya, nanti tempat tidur Anda di mana? Kata Imam Khomeini, ya di tempat Anda duduk itu ketika Anda sudah pulang ke rumah Anda. Artinya, mereka punya pengalaman tentang kesederhanaan, pengalaman tentang penderitaan. Pengalamannya Nabi, pengalamannya Yesus ini kan mirip-mirip aja kan? Nggak ada pengalaman seneng-senengnya hidup Nabi sama Yesus itu. Nah, inilah saya kira yang tidak tadi ya, teologi kebebasan sebagai sebuah diskursus ada, tapi sebagai sebuah praktik, sebagai sebuah agenda sosial yang diterangi benar-benar oleh teologi tidak tumbuh. Nah, kemudian mesti bagaimana? Kalau teologi pada akhirnya, agama pada akhirnya tidak bangkrut di Indonesia. Lagi-lagi tadi saya ulangi, saya tidak pernah mendengar satu statement pun tokoh agama kita. Seringkali saya tuding juga sebagai orang yang mengobarkan perlawanan, mengobarkan kekerasan. Itu salah besar. Mohon maaf, ada kiai sepuh, karena kiai sepuh saya dengarkan. Bukan berarti tidak hormat, tapi beliau memang karena pengalamannya berbeda. Banyak yang di sini katanya saya itu lebih pro ke merah daripada ke putih gitu. Ini merah ya sih, ini putih gitu. Ini kan hidupnya kayak iklan jen orang dulu saya. Ini kan jahat sekali kalau PKI deklarasi terus saya tidak diundang, itu jahat sekali. Bu, jangan ngomong-ngomong bersama deklarasi.
Nggak sama toko akan tak dongan sih gitu loh. Saya begitu. Kok bisa 15.000 pasukan disiapkan dan dengan rahasia itu loh. Saya nyimpen rahasia dan istri saya berdua, anak saya udah tahu. Lah kok ini 15.000 nggak ada yang tahu, nah saya sekali pasukan gaib mungkin. Nah rupanya ini desas-desus ini gerakan sosial yang tadi di awal dibicarakan Romo, gerakan petani, gerakan buruh sudah menunjukkan dirinya hari ini. Teman-teman santri yang dulu jauh dari para petani, mereka santri-santri yang terdidik secara internasional, ngerti teori, ngerti buku, bisa nulis dan mereka bisa bercakap-cakap. Ada kawan saya namanya Muhammad Al-Fayad itu kegiatannya tidak di hotel-hotel, tapi dia bilang, Gus ada undangan di hotel, saya tidak akan hadir kalau diundang di hotel. Mantap sekali. Kalau saya kebalikannya, Gus saya tanya. Dia sama kawan-kawan keliling dari petani ke petani. Maka jangan heran, gerakan tahun 80-an itu intrik selamanya nggak berani. Dikandangin, diizingi dan diam semua ya nggak berani. Saya tidak sungguh-sungguh menyalahkan. Saya juga tidak tahu apakah seandainya saya di posisi tahun 80-an juga tidak berani. Bisa jadi saya tidak berani. Sekarang aja kan paling kan cuma diteror gitu kan, dimerahkan gitu. Nah karena pengalaman ini tidak tumbuh, apa yang harus kita lakukan? Pengalaman ini situasi yang harus kita tawarkan, narasi pengalaman yang kita tawarkan. Kalau bagi saya yang Muslim harus kembali ke zaman Nabi. Ke zaman Nabi itu bukan berarti kita menolak pengalaman hari ini. Banyak kiai-kiai yang asketis, yang betul-betul di garda depan di gerakan rakyat, tapi dia tidak nampak. Buktinya bahwa kritik-kritik tahun 80, 90 itu tidak gitu-gitu amat, mohon maaf ya. Faktanya sekarang diskursus pengetahuan Islam kita juga nggak bergeser. Kayak craftsmanship juga aja, sekolah juga dapat gelar doktor gitu kan, dapat menantu Pak Haji gitu kan, akhirnya doktor Kiai Haji itu kan. Tapi sebenarnya diskursusnya sama sejak tahun 80, 90 tidak berpijak kepada situasi yang dihadapi umat. Faktanya, saya menulis esai kemarin di sebuah majalah santri, Romo, di majalah pesantren, kritik atas gejala gandiisme dalam diskursus dan gerakan Islam Indonesia. Semua orang Indonesia sedang diterangi oleh satu kata, yaitu Islam damai. Islam toleran bukan Islam marahan. Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Tapi sayangnya akhirnya alergi dengan gerakan buruh, dengan gerakan rakyat, gerakan petani. Setiap ada mobilisasi, Pernadim bikin sekolah kader. Ini ngapain sih? Santri ngaji aja, udah usah begitu. Kalau jadi intelektual nulis saja, ngapain bikin gerakan begitu? Nah, kok saya bayangin Nabi Muhammad itu harus dapat wahyu terus dulu saja gitu. Bikin gerakan itu. Gimana? Nabi ini saya dapat wahyu gitu. Kamu dengerin gak wahyu saya? Proses kayak kita ini buku teori kita kumpulin, kita ngetik, kita cari pokoknya terus merasa seperti filsuf yang sudah menyelesaikan persoalan itu. Sampai selesai. Baru ingat kontrakannya belum dibayar. Nah, saya ingin mengajak bahwa intelektual tidak boleh mengunjungi masyarakat. Kalau tidak, maka dia mengkhianati rakyatnya. Teolog, agamawan tidak boleh memunggungi masyarakat. Kalau tidak, bukan teolog. Masa ya tadi itu Yesus sendirian, soliter hidupnya, menarik diri dari masa. Ya sekarang diceritakan aku dan Romo. Saya kemarin sudah di gereja berpidato gitu. Ceritanya itu memanggul salib gitu kan. Salib di mana sih memanggul itu? Yo dramanya ada gitu, berdarah bercucuran air mata semua. Dalam drama itu gitu. Drama itu selesai ketawa semua kan, nggak ada penderitaan. Sudah diampuni dosanya belum, saya nggak tahu gitu. Tapi ketika drama Yesus via Dolorosa diceritakan berdarah-darah. Persis kalau saya ikut selawatan Kamis malam Jumat itu, ya Habibi,
Waduh, nangis kita ya Allah. Gitu. Habis itu sampah di mana-mana. Ada yang dompet hilang. Tidak ada solusinya. Karena ini tabiat ya. Tabiat kita itu memunggungi massa. Entah setuju, entah tidak, kita memunggungi massa. Saya kok ingin membayangkan seperti ini, Romo. Saya rindu dengan Gus Dur. Gus Dur itu mungkin masih seusia saya waktu itu. Masih remaja, dia nulis buku Bunga Rampai Pesantren. Ketika huru hara di mana? Situbondo. Ada saya dengar cerita, entah valid apa tidak, ceritanya Gus Dur sampai datang menawarkan bantuan ke pendeta Wisnu Adi. Ini gereja sudah dibakar semua di Situbondo. Yang bakar kan dari pihak kami gitu loh. Nah, Gus Dur mengulurkan tangan, Pak Wisnu apa yang kamu datang ke Pak Wisnu? Wah, ini cucunya Abdul Kusah Haji Mas Ari ini. Kemarin anak buahnya sekarang saya ketua ini. Waktu mau menyerang juga ini gitu kan. Maka Gus Dur itu menawarkan bantuan. Apa yang bisa kami bantu bersama? Pendeta Wisnu Adi dan hampir semua kawan-kawan PKJ sampai sekarang sudah diceritakan. Artinya gerakan Islam sekarang itu pilih isu, memilih isu. Gus Dur itu nggak pilih isu. Ada orang datang nggak punya duit, dikasih duit. Bahkan nggak tahu benar atau tidak lagi ada cerita. Ada orang minta sumbangan bikin masjid, sudah lama nggak bisa terkumpul, pada kampungnya butuh masjid, kurang 400 juta. Ada orang datang ngasih kresek, tas kresek hitam, nggak dibuka, padahal itu ngasih Gus Dur kan. Tamu yang ngasih pergi, tas kresek tadi itu diambil, karena suruh ngasih ke orang tadi. Nah, dia kan Gus Dur. Gus Dur itu miskin sekali, saya tahu betul. Di Jombang terakhir sakit sampai orang katanya minjem duit ke anaknya. Kalau nggak salah Mbak Lisa. Nah sekarang aktivis kita ini punya isu-isu sendiri gitu. Punya isu-isu tersendiri. Kalau bukan isunya nggak digarap. Isu saya kan aktivis lintas agama gitu. Saya berbicara ya itu apa itu dialog lintas agama. Dialog dari dulu udah masih. Kapan kita kerjasama lintas agama? Kalau saya bilang begitu, saya bilang kalau saya aktivis lintas RT dari RT ke RT. Artinya pertama kembali ke soal teori kebebasan. Pertama, secara diskursus ada. Kedua, sebagai sebuah pengalaman hidup tidak ada dan sangat bergerak dengan realitas. Tidak sesuai dengan basis material yang mau dihasilkan. Kita nggak mungkin mau membebaskan tapi kalau rumus-rumusnya nggak tahu. Kita nggak mungkin mau membebaskan kalau membaca agama itu secara suprahistoris. Padahal agama itu historis. Agama itu lahir, mendaging dan dilaksanakan. Maka itu pengalaman manusia itu sendiri. Dan karena itu agama berdialektika dengan situasi zamannya. Kalau kata Guterres, maka perspektif teologi itu ditentukan oleh situasi. Kalau Roy Murtado kerjanya cuma nongkrong di pesantren, khutbah, pulang, dapat amplop, dapat berkat, bisa pergi haji 10 kali, sudah merasa syiar Islam, ya otomatis bukan teolog yang membahaskan. Apa yang kita lakukan, saya kira kembali kepada pengalaman hidup, tidak memunggungi massa, betul-betul teori sosial itu dipelajari dengan baik. Tadi Roma juga sudah menyinggung bahwa di tahun 80-an, 90-an menghadapi fakta sosial sebagai takdir. Atau kadang-kadang begini, ini banyak sampai sekarang. Kalau semua orang itu sudah berjalan sebagai orang fungsinya masing-masing, seperti tubuh, tangan berfungsi sebagai tangan, mulut berfungsi sebagai mulut, kaki sebagai kaki, tidak kaki protes kepada tangan, maka otomatis Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang seperti cipratan surga, tidak ada penderitaan. Nah ini yang sekarang tidak ada, tapi dibicarakan, diwartakan. Kita ingin mencapai negara yang baldatun thayyibatun wa ghafur, yang tidak ada permusuhan antara Kristen, Islam, Yahudi,
atau penyembah batu sekalipun, tapi makmur bersama. Ya lagi-lagi karena kita menghubungi masa. Terakhir, saya ingin cerita teman saya mengkritik Ahok, tadi udah menyinggung Ahok. Bayangkan saja, mengkritik Ahok itu buruk sekali, ya. Karena kita akan dianggap sama dengan FPI. FPI ini kurang ajar juga, ganggu agenda gerakan progresif. Orang mengkritik Ahok secara objektif karena kebijakannya tidak terukur. Sementara di sisi lain FPI mengkritik Ahok karena Ahok Cina. Nah, pendukung Ahok ini yang sebagian besar minus analisis sosial ini menganggap kritik terhadap Ahok juga sebagai sama sebangun dengan FPI. Saya kalau dikritik itu pengen nangis. Mau saya jelasin kan 2 SKS ini, jelasin teori sosial. Enggak dijawab dulu ya Allah gitu. Kapan sih negara dimaras Gusti gitu. Saya tahajud berat semalam udah begitu. Tapi saya terus bangun tidur. Enggak masalah juga tetap aja. Oke, terima kasih. Itu di awal dari saya. Yang jelas agama membebaskan secara orang mengkritik Ahok secara objektif karena kebijakannya tidak terukur. Sementara di sisi lain FPI mengkritik Ahok karena Ahok Cina. Nah, pendukung Ahok ini yang sebagian besar minus analisis sosial ini menganggap kritik terhadap Ahok juga sebagai sama sebangun dengan FPI. Saya kalau dikritik itu pengen nangis. Mau saya jelasin kan 2 SKS ini, jelasin teori sosial. Enggak dijawab dulu ya Allah gitu. Kapan sih negara dimaras Gusti gitu. Saya tahajud berat semalam udah begitu. Tapi saya terus bangun tidur. Enggak masalah juga tetap aja. Oke, terima kasih. Itu di awal dari saya. Yang jelas agama membebaskan secara zahir dan batin. Kalau tidak, maka pada dirinya agama tidak ada. Terima kasih. Menarik sekali Pak yang disampaikan oleh kedua pemateri kita pada sore hari ini. Pasti teman-teman sudah tidak sabar pengen tanya. Nah, untuk itu kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 penanya pertama. Ya. Sebelumnya harus menyampaikan nama dan asal instansi atau lembaganya. Kita buka 3 penanya. Silakan angkat tangan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Febriwan Areva. Saya dari instansi Gaden saya umum itu. Sebelum saya ingin bertanya, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan perspektif saya. Sebenarnya yang kita alami di Indonesia saat ini adalah pernah dialami juga negara-negara Eropa pada zaman dulu pada abad ke-14, yaitu ketika fungsi dari agama dimanjakan oleh negara dan diteruskan pada abad ke-19 pada saat Martin Luther pada saat dia memberontak sehingga mengeluarkan 95 dalil karena pada saat itu surat dosa diperjualbelikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, hal serupa terjadi juga di Indonesia menurut saya. Ketika agama dan negara saling menguntungkan satu sama lain, negara menjadikan agama sebagai sarana untuk menjadi pendiam bagi masyarakat sendiri. Sementara negara memberikan untuk kepada lembaga negara memberikan beberapa keuntungan kepada agama berupa kegiatan-kegiatan proposal dan beberapa beasiswa kepada cendekiawan atau rohaniwan. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah agama bisa kembali ke fungsinya semula untuk menjadi pembimbing bagi rakyat dan berani untuk menyatakan ya kepada pemerintah jika pemerintah itu salah atau tidak sesuai dengan jalurnya sebagai fungsinya untuk menyejahterakan rakyat sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Joko Arizal dari Sosiologi UGM. Saya mau bertanya pada Bu Roy. Tapi sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan beliau terkait dengan masalah pengaruhan intelektual Islam pada era 80-an, 90-an yang sangat pro terhadap dekolonialisme. Saya kira memang situasi pada saat itu tidak memungkinkan para kalangan untuk terlalu frontal terhadap pemerintah. Sebab saya sering dapat istilah ataupun kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para pendekar Islam yang dikutip oleh pendekar Islam saat ini, malai tergugulu, lai tergugulu. Jadi kalau tidak bisa didapat semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Jadi kalau kita sangat berjarak, kalau kita tidak memiliki kemungkinan, tidak memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Akan tetapi juga saat itu juga ada pemikir-pemikir dalam 80-an yang sangat pro terhadap dekolonialisme. Saya kira memang situasi pada saat itu tidak memungkinkan para kalangan untuk terlalu frontal terhadap pemerintah. Sebab saya sering dapat istilah ataupun kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para pendekar Islam yang dikutip oleh pendekar Islam saat ini, malai tergugulu, lai tergugulu. Jadi kalau tidak bisa didapat semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Jadi kalau kita sangat berjarak, kalau kita tidak memiliki kemungkinan, tidak memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Akan tetapi juga saat itu juga ada pemikir-pemikir Islam yang sangat kritis terhadap program dekolonialisme seperti Mas Fakih, kemudian Muslim Abdul Rahman, Mas Dawang mungkin juga seperti itu. Sekali yang kelompok-kelompok yang lain seperti Kak Nur itu lebih condong pada pemerintah, meskipun dalam hal beliau juga sangat kritis. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah gerakan-gerakan teman-teman, gerakan-gerakan sosial saat ini di mana pemerintah semakin despotik dan pengaruh liberalisme terhadap negara ini semakin kuat. Nah, saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman digerakkan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Saya misalnya punya teman-teman yang kelompok kanan, teman-teman yang di liberal, mereka punya jaringan yang sangat kuat sekali. Bagaimana mereka membangun kerjasama mitra dengan berbagai instansi pemerintahan, dengan kementerian, dengan media. Jadi organisasinya sangat kuat sekali dan rapat. Sementara kelompok-kelompok teman-teman yang ada di sebelah kiri itu saya kira harus membangun suatu mekanisme yang tidak hanya pada tataran akar rumput saja, tapi juga ada gerak ke atasnya seperti apa. Misalnya kalau kita lihat Mas Budiman Sujatmiko, beliau memperjuangkan undang-undang desa. Itu salah satu contohnya. Mungkin teman-teman lain atau ada gerakan atau gagasan lain yang mesti kita implementasikan lebih banyak. Terima kasih. Dari UNJ, saya mau coba sekaligus bertanya. Saya tuh mau nikah di Indonesia tapi paling dekat kalau saya nikah itu ke Singapura, kalau enggak ke Australia. Kenapa? Karena asli saya itu adalah Katolik sebenarnya. 2 kali saya nikah dan saya menangis. Kenapa? Karena saya melihat saya sudah datang ke sahabat saya sudah di rumahnya dan saya melihat Islam di sana itu. Mereka sangat ramah, sangat baik dan apa-apa yang mereka lakukan itu ada di dalam Al-Quran itu. Itu saya butuh penjelasan ya Allah. Mungkin bagus kalau bisa menjelaskan itu bagaimana sebenarnya penjelasan dialek atau historis struktur yang tadi kalau sedikit terkait pernikahan beda agama yang dilarang di Indonesia. Karena kan sebelumnya itu 2012 kalau itu di Bali itu sebelumnya udah boleh beda agama, cuman kemudian dicabut karena harus sama agamanya itu loh. Tuh
tentang teologi pembebasan, saya heran, saya mondok 7 tahun di Garut, tapi melulu dari tahun pertama saya masuk sampai keluar itu pelajaran apa yang saya dapat itu pelajaran tentang bagaimana saya berperilaku, beretika kepada Tuhan itu loh, bukan bagaimana caranya saya harus hidup dengan tidak merusak semesta, misalnya dengan ramah lingkungan atau dengan menghormati alam. Jadi padahal lebih jelas di Al-Quran itu berkali-kali ada di akhir ayat itu ada janganlah kamu merusak melakukan kerusakan di muka bumi, jadi jangan merusak alam. Tapi yang dipelajari seperti itu, maksudnya tuh istilahnya kalau istilah kami itu habluminallah, bukan habluminana. Padahal Nabi terakhir di Islam itu Muhammad itu mengajarkan ya bagaimana kita caranya memperlakukan manusia itu. Perdebatan soal Tuhan itu sudah selesai. Kayak ini di Nabi Ibrahim kayak gitu loh. Praktek apa hukum langsung aja kayak gitu ya, sama-sama. Penanya saudara Febri tadi mengenai apakah agama bisa kembali untuk mensejahterakan rakyat tadi. Terus yang kedua dari saudara Joko Ariza, terus apa yang dilakukan teman-teman di belakang kiri untuk bisa membuat pemerintahan. Terus yang ketiga sebenarnya agak keluar dari topiknya, tapi monggo juga pemateri ingin menjawab tentang bagaimana histori pernikahan beda agama, sama yang kedua tentang pencerahan ini. Ya Mas Arifah, mengenai agama dan negara ya, dalam sejarah agama saya kira hubungan agama dan negara itu kurang-kurangnya ada 6 macam. Agama menolak negara menolak agama kritis terhadap negara kritis agama, negara agama salah satunya juga. Jadi saya kira ada macam-macam hubungan. Kalau mau dicari agama kembali ke fungsi agama ya seperti saya kira seperti yang Roy dan saya harapkan tadi, agama menjadi agama pembebasan. Tapi pertanyaannya lalu gerakan kiri ini kayaknya nggak sekuat gerakan kanan. Nah itu memang sulitnya karena gerakan kiri ini mesti dari bawah. Jadi bisa ambil contoh misalnya gerakan dari atas yang disebut corporate social responsibility kan, dari pengusaha-pengusaha yang mempunyai program corporate social responsibility. Saya pernah menemani mahasiswa membuat penelitian di Bantul. Sama sekali bukan corporate social responsibility, itu iklan tambahan. Jadi gerakan dari atas ya kalau sungguh-sungguh menguntungkan rakyat tentunya kita sambut dengan gembira. Tapi ya itulah apakah demikian. Maka dan gerakan kanan tentu lebih kuat dalam situasi globalisasi ekonomi sekarang ini. Jadi ini seperti ini loh, seperti kalau kantor Anda itu banyak koruptor, Anda ikut korup ya cepat naik pangkat. Anda tidak mau korup mungkin dikeluarkan. Begitulah situasi di mana kanan itu sangat kuat dan kiri tertahan-tahan. Maka saya senang dengan diskusi semacam ini memberi kurang-kurangnya ada teman-teman saya muda yang punya minat seperti ini sudah kurang sebenarnya menurut saya, daripada tidak pernah ada orang ngomong tentang ini. Meskipun dari Roy tadi ya memang begitu kita berhenti pada omongan, tapi
yang mudah-mudahan omongan itu makin luas, lama-lama timbul gerakan. Jadi yang saya ketahui jatuhnya Marcos tahun 1986 itu betul-betul gerakan dari bawah yang lama. Tapi ya suatu saat meletus. Jadi seperti dikatakan tadi, Yesus dulu ya di antara petani itu. Ya kalau istilah teologi kebebasan mungkin yang konsientisasi mungkin begitu ya. Dan itu lama di kalangan kelompok-kelompok petani dan akhirnya dia membawa ke Yerusalem frontal dengan penguasa agama dan politik. Dia kalah, dibunuh. Tapi karena pesannya itu memang pesan yang kita imani sebagai wahyu, nyatanya tidak. Jadi gerakan pembebasan saya kira tidak mengharapkan kemenangan sesaat, tetapi jalan panjang. Jadi sulit Anda meminta pemerintah Indonesia sekarang pikir kembali tentang WTO. Betapapun baik Pak Jokowi, dia nggak membuat itu karena lingkungannya semua pengusaha. Jadi tidak usah putus asa. Anda di kiri, jantung Anda itu di kiri. Ya Mas Joko tadi ya saya kira Mas Muslim Abdurrahman dan saya pergi dengan tulis dua kali kan bahasa Islam transformasi. Sebenarnya Kiai Master dulu juga tahun itu sangat memajukan diskusi Islam dan keadilan. Tapi sekali lagi pikiran yang bersusah payah untuk menangani radikalisasi. Nah, sekarang singkat untuk Mbak Anugrah ya. Anda berhadapan dengan hukum negara, hukum perkawinan tahun 1974 yang sudah dikritik para aktivis perempuan dan tetap saja undang-undang itu berlaku. Anda menurut saya bisa tetap Islam dan menikah dengan calon Anda yang Katolik di Indonesia. Dan namanya orang ahli hukum itu bisa mencari lubang-lubang. Dan saya mengenal banyak keluarga campuran Katolik Islam yang bagus. Jadi maka dari itu saya usulkan doktrin Anda di Jogja atau di Jakarta. Di Jogja pasangan Anda Jogja. Datanglah kepada Romo Rupianto di Kedungan. Jadi Anda ditolong untuk tetap Islam dan pasangan Anda Katolik dan berkeluarga. Nanti kalau sudah sampai Romo Rupianto dan sukses tahunnya, datanglah kepada Romo Rupianto di Kedungan. Jadi Anda ditolong untuk tetap Islam dan pasangan Anda Katolik dan berkeluarga. Nanti kalau sudah sampai Romo Rupianto dan sukses tahunnya juga, minimal derajatnya sampai. Oke. Pertama tadi salaman. Apakah agama bisa lagi membimbing perjalanan itu ya? Oke ya. Nah di awal tadi saya bicarakan bahwa agama pada dirinya sudah membebaskan secara historis, secara sosiologis sampai dibantah. Tapi kemudian bagaimana agama terus justru menjadi bagian dari penindas? Agama sebagai posisi di tengah, saya membayangkan agama ini seperti kuda bagi siapa yang menungganginya. Ini bisa dilecut menjadi lari kencang
bisa nyeruduk orang dan macam-macam. Artinya apa? Toh pada akhirnya agama yang prasyaratnya adalah ada revelation, ada apa itu, ada mukjizat, ada pewahyuan, ada ya yang mistik-mistik gitu. Oh juga pada akhirnya adalah bagian dari bahasa rakyat itu sendiri, menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Contoh begini, tadi saya bilang kenapa ke zaman Nabi dan para sahabat tentunya, dan banyak figur-figur kalau dalam Islam. Dalam satu episode tertentu banyak tokoh-tokoh agama yang saya kira menjadi garda depan perubahan. Di tradisi Islam ada tokoh namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ini demonstran sendirian, sunyi. Dia mengkritik pemerintahan keluarga Bani Umayyah yang ada di Damaskus karena bangun istana besar sekali. Kata Abu Dzar, ini kamu bangun istana ini duit rakyat apa duit kamu sendiri? Kalau duit rakyat maka kamu korup. Kalau duitmu sendiri kamu membazirkan hartamu yang mestinya dipakai untuk kepentingan rakyat. Nah kalau hubungan ulama wal ummah itu lekat kembali, saya kira ini yang jarang dibicarakan dalam hampir sebagian besar diskursus ilmu apa itu politik Islam atau sosial Islam ya, selalu dikait-kaitkan antara ulama wal umara. Ulama dan pemimpin kalau harmonis, maka negara atau masyarakat otomatis akan harmonis. Ini biasanya berangkat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi sayangnya tidak disadari bahwa ayat itu bersyarat. Taat kepada Allah tentu saja tidak bersyarat, otomatis. Taat kepada wa ulil amri minkum bersyarat. Ulil amri yang bagaimana? Kalau bahasa Soekarno, ulil amri yang menjadi penyambung lidah rakyat, yang menjalankan amanat pemberitaan rakyat. Kalau menjalankan amanat penderitaan anak bininya, ya bukan pemimpin kita. Nah, hubungan ulama wal umarah itu mesti dibelah menjadi hubungan yang saya kira hubungan yang saling itu ya, saling menjaga, mengkritik, mengawasi. Bukan semacam ini, hubungannya dikooptasi. Ada kiai yang bilang bahwa dua hijau ini kalau udah beres Indonesia, insya Allah barakat kalau benar. Cipratan surga itu benar-benar bisa terjadi. Musuh kita sejak dulu, sejak tahun 67 pasca kontrak karya itu, ada dua musuh utama, oligarki ekonomi dan oligarki kekuasaan. Benar kata Romo tadi, siapapun sebaik dan seluruh apapun Jokowi, semenis apapun Jokowi, sehumanis apapun Jokowi, dia duduk-duduk dengan anak dalam, dia duduk aja, nggak tahu dia cerita apa, nggak tahu. Bisa saja cuma cerita-cerita sederhana kan, nggak menyelesaikan persoalan. Tapi itu terus meledak, waduh, humanis sekali ya, inilah pemimpin kita. Ada ulama duduk-duduk dengan orang miskin, masya Allah ini ulama sesungguhnya, padahal rumahnya mentereng. Nggak ada sedikit ulama yang bikin basis di tempat umum, kayak Romangun terus gitu kan. Dulu Pak Masdar pernah cerita ke saya, bahwa itu kita harus menciptakan ulama dari berbagai macam bidang dan memang betul-betul punya pengalaman dengan rakyat. Pak Masdar pernah bilang ke saya lupa tahun berapa, saya sowan ke Pak Masdar cerita, saya mimpi dari Katolik kita ada model Romangun, ada Sandiawan, ada ini. Ini santri ini hebatnya cuma di kandangnya sendiri karena bapaknya kiai. Kalau keluar nggak ada yang kenal gitu, nyalon kalah. Anaknya kiai besar nyalonnya kalah. Padahal udah jualan, kalau di Jombang namanya jualan mesan, berarti mas, jualan nisan. Jadi kebesaran kita ini di santri-santri biasanya jualan nisan. Umur kami ini dahsyat sekali gitu kan. Luar biasa kok. Ya tapi kamu ya biasa-biasa aja enggak juga gitu. Nah saya kira hukum bisa, bukan berarti tidak mungkin bahwa agama, spirit agama itu dikembalikan kembali. Pengalaman-pengalaman hidup beragama itu adalah pengalaman real dengan umat manusia yang terlantar, yang dihinakan, yang tidak berdaya.
Dan Allah hadir dalam ketidakberdayaan umat. Jadi dalam ketidakberdayaan yang lain itu ada yang maha lain yang memanggil kita yang unggul. Kalau sudah begitu, maka nanti dalam lapangan kebudayaan orang nggak perlu bikin puisi yang ngomong surga-surga terus. Puisinya bisa aja tentang betul gitu kan, jualan nasi di pinggir jalan, atau bikin lukisan-lukisan tentang petani sedang menanam, atau petani kayak ibu-ibu kendeng itu sedang menjaga tanahnya tapi mau disingkirkan. Itu ada Allah di sana. Kalau kita hipertais, segala-galanya ada Allah. Dalam kaum apa itu ada Allah. Itu jawaban pertama. Yang kedua, betul memang bahwa tidak semuanya. Tapi kenapa gerakan diri tidak masuk ke pemerintahan? Ya kalau masuk ke pemerintahan, nitip-nitip itu bukan gerakan diri, tapi gerakan kanan. Gerakan diri harus kembali dari basis. Harus ada partai rakyat. Nggak usah bayangin partai rakyat kayak Lenin gitu ya. Enggak. Ya tahinan, istiqosa, ke gereja, baik-baik aja. Artinya pengalaman-pengalaman kiri di Amerika Latin, Podemos di Eropa itu juga pengalaman berharga bahwa itu masih mungkin. Teman-teman kami yang Muslim tempoh hari berkunjung ke Filipina juga ada jawaban yang menarik. Ada National Democratic Front di Filipina. Ini komposisinya orang Katolik, orang Islam, mungkin juga penyembah batu kalau ada. Ini udah gak ngurusin kamu yang bapak tuh penyembah itu gak ada urusan. Tapi yang jelas dia di garis rakyat. Filipina punya pengalaman begitu aja karena Filipina praktek Transnational Corporation dulu di Filipina itu tahun di pertanian itu Romo revolusi hijau. Nah revolusi hijau. Nah kita sebenarnya rakyat Filipina punya pengalaman begitu aja karena Filipina praktek Transnational Corporation dulu di Filipina itu tahun di pertanian itu Romo revolusi hijau. Nah revolusi hijau. Nah kita sebenarnya punya pengalaman yang sama. Kembali ke pertanyaan kedua tadi, memang kelompok kanan oke lah. Terus kita bayangin Mbak kayak Budiman Sujatmiko terus bisa masuk, terus ada Hanif Dakiri bisa lompat pagar, terus orang menyelamatkan ribuan TKW juga enggak juga. Artinya prasyaratnya harus terpenuhi dulu mas. Kalau prasyaratnya terpenuhi dari bawah kayak people power atau kayak lingkaran Bolivarian, ya luar biasa. Tapi kalau nitip ke partai politik Golduis ya percuma, nggak ada hasilnya. Kayak dulu kita dukung Jokowi. Kita dukung Jokowi sebenarnya untuk agar Prabowo tidak naik. Bukan berarti kita mau terus dukung Jokowi, nggak ada pilihan. Kayak sekarang di DKI gitu kan. Ya mau nggak mau kalau nggak ada alternatif, ya Ahok aja naik lagi. Ngapain kita mau dukung yang lainnya? Nggak mungkin ada alternatif. Contoh di politik praktis di DKI, nggak mungkin. Yang mau naik Sandiaga Uno, mohon maaf. Sandiaga Uno sedang dilabeli sebagai santri pengusaha, keliling-keliling dilabeli Islamnya. Akhirnya menjadi isu identitas. Ini kalau diulik dikit juga perang ini. Islam sama Kristen ini, ya begitu. Harusnya untuk pengalaman Indonesia sudah harus selesai. Kritik saya tadi mas soal pengalaman Gandhiisme di Indonesia. Kita punya narasi tentang Islam damai, tapi selalu curiga dengan kata perlawanan. Mahatma Gandhi itu melawan tanpa kekerasan. Tanpa kekerasannya, non-violence-nya itu, tanpa kekerasan itu diambil dari melawan dulu. Coba kalau sekarang nggak perlu lah ibu-ibu itu datang ke depan istana nyemen kaki, nggak perlu. Seandainya ketua MUI terus turun, saya berharap ini ditangguhkan dulu, berhenti duduk, terus berdoa bersama kayak Gandhi dulu. Setidak progresifnya Gandhi, di luar kritiknya setelah posisi saya kepada Gandhi yang dianggap tidak progresif, Gandhi itu progresif, tidak pusat-pusat di Indonesia.
Ustaz di Indonesia nggak punya pengalaman itu, punya pengalaman ngomong tanpa kekerasan. Saya nggak pernah, anak saya cubit aja jarang sekali kok. Apalagi saya berlaku keras pada orang. Kucing ini sedang suaka di rumah saya, silahkan datang ke rumah saya. Saya bilang ke istri saya, nggak boleh ada kucing terluka di sini, harus terpenuhi. Saya mau berangkat keluar untuk kucing tak lulus-lulusnya, tunggu bapak lancar ya. Gitu. Ini boleh bapak enak, aku ngomong enak dulu, gitu kan. Ini saya udah punya menantu juga nih, kadang-kadang berandan-berandan lagi, teman cewek-cewek kucingnya. Gitu. Saya lindungi betul itu. Apalagi Anda yang mau nikah beda agama, mau digebukin, datang rumah saya, tak doain. Tapi yang bawa berkah. Nah, kembali kita nggak punya pengalaman itu. Kalau alasannya tidak mungkin kan, saya kira kalau Anda baca Anton Lukas, bagaimana gerakan kiri melawan fasisme bergerilya luar biasa. Terus kalau kondisi tidak memungkinkan, perang itu ada dua caranya. Perang dalam jalan kebenaran ya. Bukan saya merangi Romo gara-gara nggak mau sholat dengan saya. Bukan itu. Jadi jalan kebenaran, kata melawan tidak otomatis identik atau diasosiasikan dengan jalan kekerasan. Saya sepakat berjuang di luar jalan kekerasan. Tidak ada kekerasan. Kalau kata-kata saya keras, ya aku menjombang wajar. Kalau ada orang menjombang kemar-kemar, bukan orang menjombang. Itu ya, jadi jawaban saya kira pengalaman tidak mungkin itu saya kira tidak. Itu pilihan. Saya mengkritik Cak Nur, bukan saya tidak menghargai Cak Nur. Cak Nur ini berbesar bagi saya. Dia membukakan banyak hal dalam hidup saya. Kritik-kritiknya Cak Nur juga sangat membantu, tapi tidak cukup. Kritik moral tidak cukup, termasuk kaidah fikih tadi tidak cukup. Dan jangan semua kaidah fikih itu disetir untuk agenda-agenda sosial. Ini agenda-agenda politik minimalis. Ya kadang-kadang kita harus minimalis, kadang-kadang maksimalis. Apa yang begini? Tadi kaidah fikih. Ada kaidah fikih lain dari ulama-fasid untuk dan mengalah dari maksudnya. Jangan bayang-bayangkan tentang kebaikan dulu, kemanfaatan, tapi pikirkan kemanfaatan. Itu benar. Kritik moral ini tidak cukup. Hans Jonas memberikan kritik moral. Ya, bagus, tapi tidak cukup. Kalau nggak ada gerakannya nggak jalan. Dia bilang sebelum membangun, sebelum bergerak, manusia harus punya pengalaman dan ketakutan. Heuristik ketakutan. Sebelum kamu pacaran, bayangkan ban bocor. Bayangkan kamu pacaran nanti ditolak karena berbeda agama. Pengalaman buruknya didahulukan dengan pengalaman indonya berkenikmatan. Benar. Tapi tidak cukup. Artinya, kalau alasannya itu prasyarat kondisinya tidak memungkinkan, maka nanti lagi-lagi kalau saya nanti ongkang-ongkang saja, gitu. Didoakan saja. Artinya ada pilihan. Tahun 80-an tidak semua. Banyak intelektual juga, termasuk Mansur Mafid. Sayangnya Mansur Mafid tidak terlalu, mohon maaf ya. Karena gelegar pembaruan Islam itu begitu kuat, Islam bias partai Islam sekularisasi, dan debat sekularisasi ini agak menggelikan juga. Kalau saya baca Charles Taylor yang bukunya tebal itu Secular Age gitu kan, perdebatan di lingkungan akademik juga menggelikan. Saya bukan akademik, saya ustadz di kampung gitu aja. Tapi bisa saja bukan ustadz yang keblinger tadi ya. Debat demokrasi juga sama. Demokrasi itu prosedural, minimalis, Joseph Sumter gitu kan. Pengalaman itu terus. Nah kita nggak ingin punya pengalaman baru, melampaui, menciptakan zaman nggak punya pengalaman. Sebelum saya tutup, saya bayangin lagi seandainya Soekarno tidak ketemu Sayuti Melik, arek-arek berangasan kata orang Jombang. Berangasan itu radikal betul. Sayuti Melik di Kana dan lain-lain itu. Kok bisa jadi proklamasi itu batal? Atau mundur 3 tahun atau nggak pernah proklamasi? Mikana bilang besok sudah terlambat. Belajar dari Lenin, besok sudah terlambat. Tapi kemarin terlalu pagi. Kalau perasaannya terpenuhi jalan. Nah saya nggak mungkin sekarang mau macam-macam misalnya nggak punya masa, punya rumah. Kalau perasaan sudah terpenuhi ya jangan ditunda-tunda. Artinya kita bangun dulu pengalaman kiri kita dengan baik, juga melampaui trauma 65. Kiri itu juga tidak boleh keblinger. Agama harus menjadi teman seperjalanan dalam perjuangan. Ada kawan saya buruh, mohon maaf ya, kritik kiai tidak progresif. Saya ajak sowan ke kiai, namanya Kiai Hanan, masih hidup ya, guru saya.
orang yang hidupnya sederhana sekali. Soal apa ya? Buka puasa ya? Oke, kita tutup saja diskusi kita. Untuk soal buka puasa ini bisa ditunda-tunda saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengharuskan diskusi pada sore hari ini. Kebetulan masih banyak teman-teman yang ingin bertanya, tapi kebetulan sudah mepet waktunya untuk buka puasa dan di sebelah sana ada minuman makanan untuk buka puasa. Silakan teman-teman untuk mengambil untuk buka. Untuk tambahan informasi saja, acara ini sudah direkam dan akan diupload di YouTube. Sudah diupload di YouTube untuk streaming. Silakan masuk ke channel MAP Corner Club MAP sertai pertemuan terakhir MAP Corner yang